auditif, bisa merekam suara, dan dia bereaksi pada setiap ucapan. Jadi kalau didoakan, maka dia menjadi sempurna heksagonalnya. Tapi kemudian ketika caci maki, maka menjadi rusak struktur molekulnya. Maka struktur molekul heksagonal itulah yang kemudian menyempurnakan tubuh kita, sehingga makin sering orang berdoa, makin sering orang sholat, makin sering orang baca Quran, maka unsur tubuh yang terdiri dari 78% air akan diperbaiki oleh lisan kita. Bahkan jadi ya biasa itu. Kalau kita udah tahu itu, ya Allah yang bikin begitu, bukan Allah siapa lain. Maka bagian itu jadi ya cuma sekedar data pengetahuan aja, bukan airnya yang jadi kemudian wah ini air manjur, nggak gitu. Zam-zam kok bisa sesuai sama keinginan kita. Kita haus, kita minum zam-zam itu bisa hilang langsung seketika hausnya. Dan percaya, haus minum zam-zam itu langsung hilang hausnya. Belum ketawa, lebih ketawa. Benar itu. Ibu pasti mikirnya, ya iyalah Ustaz air. Tapi kalau Allah SWT memberikan sensasi kurang, memberikan sensasi kehausan, dia akan terus itu mau sampai berapa itu. Maka orang-orang munafik tidak bisa minum air zam-zam itu banyak-banyak. Kalau dapat menghilangkan kemunafikan, salah satunya itu air zam-zam. Makanya kalau pas lagi haram, pokoknya jangan minum yang lain kecuali zam-zam. Mau keluar masuk tempat zam-zam, mau minum zam-zam. Itu ada orang yang muntah minum zam-zam. Loh kok bisa? Ini satu-satunya air minum yang berpahala ketika diminum dengan zam-zam. Kok bisa-bisanya? Ini aneh rasanya. Gimana? Berarti ada yang masalah dengan tubuhnya. Baik. Ketika seseorang tidak terseret kepada kedurhakaan, padahal manusia kan tidak maksud. Al-insan ma'al khatah wa nisyan. Setiap manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Maka dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika kita melakukan kedurhakaan, lihat surat Ali Imran ayat yang ke-135. Dia lebih cepat ingat Allahnya ketika dia melakukan kesalahan. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dia cepat-cepat ingat Allah, cepat-cepat minta ampun. Bukan orang yang nggak punya salah sama sekali. Kita bukan nabi yang masuk. Kita ini orang yang punya salah. Wajar ada salah, manusia namanya juga. Tapi ketika dia melakukan kesalahan dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, ketika seseorang melakukan kesalahan baik yang sifatnya privat maupun yang sifatnya kolektif. Privat itu gimana? Sombong, riya, ujub, sum'ah, itu pribadi. Yang kolektif yang mana? Zina, riba, itu melibatkan orang lain. Maka apapun yang dikerjakan, ya, fahisha atau dolim terhadap dirinya sendiri, dzakarullah fastaghfaru bidzulmi. Cepat-cepat ingat Allah, nyadar betul kalau saya harus mohon ampunan kepada Allah SWT. Maka orang kalau sudah terbiasa bangun malam, pasti refleksnya istighfar. Begitu bangun, astagfirullah. Karena sudah tahu cirinya orang yang bangun malam itu diisi dengan istighfar. Itu begitu suruh istighfar, emang saya salah apa? Ya, bisa begitu. Nah, ketika terpelihara dari kesalahan langsung, ya, maka Rasulullah SAW kita lihat berapa dalam sekali duduk beliau beristighfar. 100. Beliau itu yang maksum, nah kita nggak maksum berapa. Tapi hati-hati juga ketika kita mampu lebih banyak daripada Rasulullah SAW, jangan sok soleh. Rasulullah SAW 100, saya 1000.
istighfar coba. Istighfar 100 itu paling cuma 2 menit. Sampai nggak nyadar. Sampai dia ngomong apa nggak sadar. Padahal Rasulullah SAW membaca 100 itu dengan hati yang penuh dengan istighfar, betul-betul mohon ampun sama Allah. Bukan cuma ngejar 1000. Nanti muncul saya dong lebih banyak dari Rasulullah SAW istighfar. Ya gitu. Kita kadang-kadang suka lupa begitu. Ketika melakukan kedurhakaan, maka tadi kalau kita lihat apa saja yang masukkan manusia dalam surga, itu memulihkan tauhid dengan meninggalkan ruqyah yang dimintakan. Nah, di sini pemahaman para ulama ada 2. Ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Yang syar'iyah boleh, nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, selama tidak syirik, tidak mengapa melakukan ruqyah. Bahkan Rasulullah SAW kalau kita baca kitab Fathul Bari, ya, itu dijelaskan sama Rasulullah SAW bahwa apa yang namanya syarat-syarat atau cara atau tata cara kita meruqyah itu ambil 7 lembar bidara, masukkan ke dalam satu bejana, kemudian bacakan ini itu apa segala macam. Rasulullah SAW munculkan baca surat ini sekian, baca surat ini sekian. Kalau diajarkan terus nggak kita kerjakan, apa namanya? Lah apa yang diajarin kalau nggak boleh dikerjakan kan gitu. Jadi boleh selama syar'i. Yang nggak syar'i yang apa? Yang pakai nama malaikat, pakai nama syekh, ya, pakai nama orang nabi. Nah itu yang nggak boleh menurut dia. Pakai puluh balik lah segala macam, dukun banget. Terus harus gimana kalau yang syar'i itu? Dilafazkan dengan jelas sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid yang tepat. Bukan komat kamit bukan itu. Jadi kalau ada komat kamit gitu, tinggal aja. Karena banyak sekarang ini tempat-tempat terapi yang kemudian tulisannya, labelnya tidak syirik. Ruqyah syariah tidak syirik. Ternyata raja ditulis di tangan. Sebenarnya jamaah di Sidoarjo waktu itu kesian. Beliau yang punya anak, usia pernikahan 5 tahun belum punya anak, datang ke dukun cabul. Dia pasang itu pelan, ruqyah tidak syirik. Apa yang terjadi? Dirajam pakai raja mahabbah. Ditulis hub gitu. Nulisnya pakai darah haid. Jin ngomong senang yang begitu, yang kotor-kotor begitu. Terus dia tulis juga di tangannya si ustadznya gadungan itu hub cinta. Kemudian ditempel ke tangannya si perempuan yang mau punya anaknya tadi, terus disiram pakai air kencing. Memang itu kelakuan jin itu sampai bersih. Akhirnya apa? Raja itu nempel di perempuan itu. Setiap kali telepon, setiap kali menyerahkan tubuhnya. Suaminya namun nganter, tapi suaminya nunggu di luar. Sementara istrinya bekerja seperti itu. Jangan ngomongnya anak kan, nggak salah kan? Salah, ternyata ada yang lain. Itu di ruqyahnya lama, baru dia kalau dengar suara Ustaz dia sebel. Kalau enggak, itu luluh langsung. Oh siap Ustaz, ya kalau ke sana. Jadi kapan sekedar si Ustaz gadungan ini nelfon, saat itu juga dia datang. Kalau luluh sama Raja Mahabbah itu, dan itu banyak. Oke, balik lagi.
ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis dari Husain bin Abdurrahman, aku berada di samping Sa'ad bin Jubair, lalu dia menyatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang berperdana di akhir malam tadi? Maka aku menjawab aku, kemudian berkata, tapi aku juga tidak sholat karena aku sedang sangat binatang. Maka saya juga bertanya, apa yang kau lakukan? Aku meruqyah. Apa yang mendorongmu melakukan itu? Hadis yang disampaikan Asy-Syafi'i kepada kami. Apa yang disampaikan? Dia menyampaikan kepada kami dari Buraidah Al-Husain. Dia menyatakan bahwa tidak ada ruqyah kecuali karena pandangan mata atau sengatan binatang berbisa. Maka sungguh baik orang yang telah mendengarkannya. Tapi Ibnu Abbas pernah menyampaikan kepada kami dari Rasulullah SAW, beberapa umat ditampakkan kepadaku, lalu kulihat seorang nabi bersama beberapa orang, antara 3-7 orang. Ada seorang nabi bersama 1 atau 2 orang, dan ada seorang nabi yang tidak beserta siapapun. Selagi keadaan seperti itu, tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu golongan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga aku mengira mereka adalah umatku. Maka Allah SWT memberitahukan lewat malaikat, ini adalah umatnya Musa dan kaumnya. Aku melihat lagi, ternyata di sana ada juga orang yang sangat banyak. Itulah umatmu, 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk surga. Maka orang berkumpul bersama orang yang sudah berkumpul, boleh jadi mereka adalah yang mendatangi Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka dari hak lain dalam Islam dan tidak syirik kepada sesuatu pun selain Allah. Dan mereka menyatakan banyak hal. Lalu Salam keluar menemui mereka dan memberitahukan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta kain. Kain itu disebut dengan api. Pengobatan itu di Jogja masih ada. Kemudian tidak meramal dengan satu ramalan yang buruk. Dan dari tokek apa yang dipilih? Kaya, lebih kaya, lebih kaya. Jadi di mana bunyinya tetap kaya, nggak boleh. Oh, ada kupu-kupu masuk rumah, apa? Kesian aja. Nggak usah disambung-sambungin tentang cocokologi. Dulu orang Arab jahiliyah itu kalau mau pergi dari rumahnya, mereka lepaskan burung. Lepas burung ke kanan, mereka perginya ke kanan. Itu burung. Kalau ke kiri ya ke kiri. Jadi kalau kira-kira ke kanan, kiri, nanti kiri lagi kan sama aja kayak kanan. Kacau. Maka kemudian selain tidak minta ruqyah, tidak minta kain, kemudian tidak tatoyur, ya, tahayul. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah SWT. Lalu Uqasyah bin Mihsan berdiri sambil mengatakan, masukkan aku ke dalam itu ya Rasulullah, tolong doakan saya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, engkau termasuk golongan mereka. Ada orang lain lagi yang berdiri, berdoa kepada Allah agar yang menjadikan aku termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah SAW bilang, udah keduluan sama Uqasyah, ada keduluan. Maka Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair ini termasuk tabi'in yang terpercaya. Maka balik lagi tadi, kalau ada ruqyah yang tidak syar'i maka tinggalkan. Tapi kalau ruqyah yang syariah masih diperbolehkan. Sebagian ulama menyatakan kok sudah diatur kok sama Rasulullah SAW. Tapi sebisa mungkin kita meruqyah diri sendiri lewat apa? Zikir pagi petang. Salah satu wasilahnya atau fadilahnya yaitu ketika kita minta kepada Allah SWT dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'at marrah. Ada yang 100, ada yang 10 hadisnya, ada yang minimal 1. Maka kata Rasulullah SAW, kalau baca 10, Allah SWT akan mencabut keburukan darinya 100 betul.
Allah akan menganugerahkan 100 kebaikan. Dan Allah SWT akan memperlindungkan dia dari godaan setan dari pagi sampai sore. Kalau dibaca pagi, kalau dibaca sore, perlindungannya sampai pagi. Kalau nggak baca, kesetanan. Jadi bagian dari hadiah atau fadilah dari Allah SWT ketika kita baca ini. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca minimal 3 kali. Bahkan Rasulullah SAW memudahkan kita untuk masuk surga. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Raditu billahi rabban wa bil islam bihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 marrah, 3 kali. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, aku yang menggamit tangannya untuk masuk ke dalam surga. Cuma baca Raditu billahi rabban, kadang-kadang kita malas banget, terus menganggap remeh yang namanya zikir pagi, zikir petang. Kalau ditanya zikir pagi, zikir petang itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Coba lihat surat 7 ayat 205. Sunnah apa wajib? Ketemu? Surat 7 Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan. Pikirlah, ingatlah nama Tuhanmu dalam dirimu dengan rasa takut dan rendah diri. Rendah diri itu kalau rendah hati sama orang, rendah diri sama Allah. Jangan kebalik. Kemudian jangan kalian keraskan. Waktu menjadi dalam kopi, jangan dikeraskan. Bil ghudwa wal asar, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi mengingat Allah di waktu pagi, di waktu petang, tidak dikeraskan suaranya. Akhir dari ayat itu dikatakan apa? Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian jadi orang yang lalai. Lalai dari apa? Dari zikir. Zikir yang kapan? Jadi zikir pagi petang boleh dilalaikan. Wajib apa sunnah? Kalau mau bilang sunnah kerjakan aja. Kalau dibilang wajib berarti tidak boleh tinggal. Kok jatuhnya wajib? Iya, wala takum minal ghafilin itu. Kadang-kadang kita itu nunggu wajib itu sampai diwajibkan atas kamu. Enggak gitu lafaznya. Kalau gitu kan berjilbab jadi nggak wajib. Pemerintahnya hendaklah itu nggak harus. Ayo, akhirnya ada yang memahami bahwa wajib nggak wajib. Itu segi itu kacau banget ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat perintah, fiilnya amr, maka dasar hukumnya adalah wajib kan gitu. Ini menerjemahkan pakai terjemahan begitu nggak pakai bahasa Arab, kacau banget. Nah maka zikir pagi petang itu menjadi ruqyah pribadi atau ruqyah diri sendiri yang tanpa kita harus minta ruqyah sama orang lain sudah bisa ruqyah diri sendiri. Baik, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam permintaan yang kita sering minta. Yang kata Mu'adz bin Jabal beliau diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca walatan sambil doai fi duburi kulli sholatin, di setiap akhir sholat. Allahumma a'inni, wahai Allah bantu saya ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu setiap pemberian, wa husni ibadah, ibadah yang baik, bukan ibadah yang ngasal, bukan ibadah yang kita tentukan sendiri. Kayaknya segini deh, enggak. Kayaknya gini deh, enggak. Dibilang apa sama Rasulullah SAW, kerjakan. Dibilang apa sama Allah, lakukan. Menjaga ukhuwah itu wajib atau sunnah? Wajib.
Nyium Hajar Aswad sunnah apa wajib? Sunnah. Lah kok bisa-bisanya berenang pakai sikut? Malah bayar joki. Loh katanya menjaga ukhuwah wajib. Kok bisa tuh dorong-dorongan, tarik-tarikan apa segala macam? Dan katanya menjaga ukhuwah wajib. Itu jadi mendudukkan persoalan ini kadang-kadang jadi butuh pemahaman yang sederhana. Kemudian perkataan tadi ingkar dari barihan, artinya tidak tidur hingga malam sehingga sampai berakhir. Al-barihah dalam kitab ini artinya waktu malam yang paling dekat dengan yang sudah benar. Maka sebagian ahli bahasa ketika kau berkata fa'alna al-lailah kada, dan kau mengatakannya sebelum berlalunya waktu malam, maka engkau harusnya mengatakan fa'alna al-barihah, artinya engkau melakukannya setelah berlalunya waktu malam. Nah, menurut tradisi yang ada, semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya disebut barihah untuk malam yang sudah berlalu. Sedangkan semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya disebut al-lailah untuk malam itu juga. Bahkan sebagian orang memberi makna yang lebih luas, yaitu siapa yang bangun dari sebagian malam maka menyebutnya al-barihah, meskipun dia berada pada malamnya itu juga. Maka yang dimaksud oleh Husain bin Abdurrahman berkata lantas amma, ya, amma inna lam akuna fisal. Ini ada istilah itu, ada yang mengatakan ini berarti bersungguh-sungguh. Nah, atas dasar ini maka seharusnya tidak dibaca anna, tapi juga dibaca anna, mestinya tidak inna, sehingga artinya adalah aku benar-benar tidak berada dalam sholat. Nah, perkataan Husain bin Abdurrahman ini tidak termasuk kepada pamer. Dia dipuji ada sesuatu yang tidak dikerjakannya. Maka hal ini berbeda pada sebagian orang yang justru merasa bangga ketika orang menganggapnya bangun malam dan sholat malam. Ini kenistaan tauhid. Ya. Bangun malam pegang HP, kirim salam sepertiga malam. Itu biar apa? Saatnya tahajud. Habis itu udah pulas. Itu kenistaan tauhid. Ada yang begitu tuh. Saya pernah mendampingi beberapa mutawif di Haram itu. Mereka punya program morning call atau tahajud call. Bapak Ibu waktu yang tahajud, buat kita yang baru datang di Indonesia ke Saudi itu karena waktunya 4 jam bedanya gitu. Enak. Karena apa? Kita nggak bangun jam 3 itu, di sini jam 7 Pak. Dulu ya kan? Nggak bangun jam segitu kebangetan. Karena di sini house hour-nya masih jam 7. Jadi bioritmik kita itu masih jam 7 begitu ya, pasti cepet banget ya. Itu dia teleponin kamar satu-satu, tahajud kau Ibu, tahajud kau Bapak. Oh baik, sampai jumpa sarapan ya Pak. Pulas lagi. Tahajud kau tapi dia sendiri gak tahajud. Jadi apa ya? Kayak calo ya. Kayak ini kayak apa? Apa tuh terminal sih yang suka manggil-manggil? Iya calo ya. Ayo gerogol. Dianya sendiri nggak gerogol. Surga. Dianya sendiri nggak surga. Tahajud dia sendiri. Iya calo surga. Maka di sini ketika dia disengat kalajengking tadi kata yang lainnya, maka menurut zahirnya sengatannya cukup parah sampai dia tidak bisa tidur. Maksudnya dia nggak tahu, saya nggak sholat waktu itu karena kesengat sama binatang tadi.
Maka pertanyaan ini sebuah bentuk isti'anah, ya. Seperti bentuk istighfar. Itu kalau belajar nahwu sholat kali ketemu. Maka dia meruqyah dengan istighfar itu, mencari pengobatan dan kesembuhan dengan ruqyah. Maka Sa'id menyatakan, mengapa kau mencari dengan ruqyah? Dipersoalkan soal ruqyah. Apa yang menjadi sebab mendorongmu dengan ruqyah? Maka ini yang disebut dengan para salaf radhiyallahu anhum sebagai bagian yang kalau tidak karena ain atau tersengat binatang berbisa, maka ini bagian yang kemudian dibolehkan meminta ruqyah. Ya. Karena mungkin bisa jadi dia nggak hafal ayatnya dan seterusnya. Kemudian sungguh baik orang yang telah mendengarnya, tapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami dan seterusnya, tidak ada ruqyah kecuali karena pandangan mata atau sengatan binatang berbisa. Maka siapa yang bisa mengobati, kata Rasulullah SAW, boleh jadi di antara rombongan orang-orang itu ada yang bisa mengobati. Maka di perjalanan sebuah kaum, maka mereka dibolehkan ketika tersengat kalajengking meminta kepada rombongan itu, ada yang bisa meruqyah enggak? Siapa bisa mengobati? Tolong bantu. Gitu. Maka itu dibolehkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatur tata cara meruqyah yang syar'i seperti apa. Kemudian membaca Al-Fatihah sampai 3 kali atau 7 kali. Maka seketika itu pemimpin kaumnya bangkit seakan-akan dia baru lepas dari. Jadi Al-Fatihah bisa melepas, bisa. Hada min Allah, bukan Al-Fatihah. Minta diterjemahkan lain lagi. Sama orang kita, wah, ayat kursi itu begitu, dicetak di stiker, tempelin di gerobak. Gak gitu. Uang begitu dapat, penglaris keret-keretin dengan dagangan. Gak gitu. Emang Allah SWT gak bisa ngasih rezeki kecuali di keret-keretin. Kan kacau. Baik. Nah, ada beberapa orang yang kemudian diberi air wudhu kalau dia air, ya. Lalu digulirkan kepada orang yang sakit dan sebagian diminum. Insya Allah sembuh atas izin Allah. Kemudian ada pemandangan juga dengan melihat sesuatu yang ta'ajub, ya. Makanya kalau ketemu sesuatu yang bagus itu langsung doakan. Barakallahu lak, barakallahu fik, masya Allah, tabarakallah. Jangan terbuai dari keren banget, cakep banget, ini bersih banget, ini mulus banget, ini enak banget. Lupa bahwa Allah SWT mengkaruniakan sesuatu. Bayi kadang-kadang, ini gemoy banget, sambil dikuyang-kuyang gitu. Kita cepat-cepat tuh, masya Allah. Jadi untuk menangkal ain itu terjadi 2, yang satu kedengkian, yang satu ta'ajub. Dan beberapa umat ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW menyatakan di dalam mimpi beliau tidak sampaikan sebutan ini. Tapi yang kedua dari ruqyah yaitu minta kain, tidak boleh minta kain. Kain itu disudut pakai api untuk tubuh tertentu, telapak, punggung dan seterusnya. Bukan di stempel kayak sapi gitu, dipanasin, stempelnya terus ditempelin ke kulit, bukan. Tapi lebih ke nyundutin besi panas itu ke titik-titik. Kalau di kita mungkin bahasanya titik akupuntur tadi. Nah, kalau kita belajar akupuntur tuh ada akupressure juga, ada sengat lebah, terapi sengat lebah, ada set, ya, ada akupuntur dan seterusnya. Itu
yang sekarang diperbolehkan karena tidak melakukan pelukaan. Ada dalam terapi Jepang itu moksa. Moksa itu kayak pakai dupa gitu, pakai dupa terus diangetin gitu. Jadi kalau misalnya sini yang ada titik sarafnya kemana, maka itu yang diangetin, tapi nggak ditempel, cuma diangetin, dideketin gitu. Jadi bara apinya tadi cuma dideketin aja berapa tinggi itu, udah hangat kipas. Kalau bahasa kita apa? Pakai infrared gitu ya. Infrared itu kan 10 menit udah nggak kuat untuk mana panasnya. Ini jarang penyakitan, jadi nggak letal ya. Saya penyakitan kalau sering dapat terapi-terapi yang macam-macam. Baik, iya, beliau mengatakan tanpa hisab tanpa azab ini sebagai kehormatan karena menurut lahirnya mereka bukan saat dikubur dan tidak pula setelah bangkitnya hari kiamat. Mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang berkumpul, dan ini dalam rangka hakikat teori dan amalnya itu. Ini yang dimaksud dengan menyertai Rasulullah SAW dari zahir seperti yang tadi kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas selanjutnya adalah tatayur dan tawakal. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, anak dulu kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bahasan mensusunkan bahasan. Saya mau tanya soal hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Daud.